Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi apa itu al-isti'adzah dan apa itu al-istighosah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas yang pertama adalah al-isti'adzah. Al-isti'adzah adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang dibenci atau sesuatu yang membuat diri kita itu celaka. Jadi meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada siapa? Maka dari sinilah kemudian ada beberapa hal yang diperbolehkan kita meminta perlindungan kepadanya, atau kita dilarang untuk meminta perlindungan kepadanya. Ya, secara bahasa meminta perlindungan. Kalau kita lihat ya, apa yang sudah kita amalkan meminta perlindungan, tentunya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan kita bahas beberapa macam hal orang meminta perlindungan. Yang pertama adalah orang yang beriman kepada Allah, ia al-isti'anatu billahi ta'ala, ia akan meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari apa? Ya, dari tentunya dari hal yang ia benci. Siapa yang ia benci? Ya, ada salah satunya itu syaitan. Ya. Maka meminta perlindungan kepada syaitan itu membaca salah satunya adalah ta'awud. Lafaz ta'awud itu juga itu ada dua hal yang kemudian para ulama melafadzkannya. Yang pertama lafadznya adalah ini sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Beliau mengambil satu lafadz, yaitu lafadz a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ini lafadz yang dilafadzkan atau pendapat diambil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun yang kedua adalah lafadz ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini secara umum yang kemudian kita sering dengar. Ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan juga pendapat dari Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika kita setelah memberikan lafadz ta'awud ini, atau kita setelah mengamalkan lafadz ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian hikmah yang kita dapat? Maka kita akan mendapatkan yang pertama sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Yang pertama, seseorang ketika ia melafadzkan ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan atau memberikan penghalang bagi syaitan, untuk bagaimana syaitan itu tidak bisa memberikan mudarat kepada diri kita. Untuk bagaimana syaitan itu tidak bisa memberikan bahaya pada diri kita. Adapun yang kedua adalah ketika kita melafadzkan ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghalang bagi setan untuk bagaimana setan ini tidak bisa
memberikan mengganggu, menghalang-halangi diri kita untuk berbuat kebaikan, untuk amal soleh. Nah, jadi yang kedua seperti itu. Maka di pagi dan sore hari kita sangat dianjurkan untuk bagaimana kita membaca doa untuk terhindar dari gangguan-gangguan syaitan. Salah satunya adalah doa di pagi dan sore hari. Pertama di pagi dan sore hari adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini diucapkan 3 kali baik di pagi hari maupun di sore hari. Nah, kalau sore harinya kita berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu diucapkan, dilantunkan 3 kali juga. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian ketika ia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Karena ketika kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus benar-benar tunduk, harus benar-benar bergantung, bersandar, ya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mencukupkan kita dan memberikan perlindungan kepada kita. Harus yakin itu. Harus yakin itu. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-isti'adzatu bi sifati min sifatihi, yaitu kita meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu kita berdoa di setiap sore hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Ada juga doa, ya, di sore hari, ya, yaitu a'udzubiika an ughtala min tahti. Jika termasuk untuk meruqyah diri sendiri, apa doanya, ya, sudah dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Nah, ini termasuk doa ruqyah mandiri agar kita terhindar dari syaitan. Ini yang pertama, yaitu yang kedua, yaitu meminta perlindungan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah al-isti'anatu bil amwati aw bil ahya'i ghair hadir qadirina 'alal 'aud, ya. Jadi yang ketiga ini meminta perlindungan dengan mayit atau orang yang tidak hadir di hadapan kita, ya, tidak hadir di hadapan kita, dan dia tidak mampu untuk sebenarnya memberikan perlindungan kepada kita, ya, atau di luar dari kemampuan manusia. Nah, ini yang kemudian bisa dihukumi syirik manakala seseorang itu meminta perlindungan dengan mayit atau dengan orang yang tidak hadir di hadapannya, orang itu gaib, ya, mana dia minta perlindungan dengan dia, ya, padahal ia tidak mampu untuk bagaimana memberikan apa yang kita inginkan, perlindungan dapat dilindungi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin. Ya, jadi ada memang sebagian orang itu yang meminta perlindungan dari sebagian orang-orang dari bangsa jin. Ya. Ada. Lalu yang keempat adalah al-isti'adzatu bima yumkinul 'audu bihi minal makhluqaini minal bashari awil amkani awil amakin aw ghairiha,
Jadi yang keempat ini adalah meminta perlindungan kepada sesuatu yang mungkin bisa melindungi, ya, dijadikan pelindung, baik ya berupa makhluk hidup ataupun benda ataupun tempat yang lainnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, ketika melihat fitnah itu, maka baginda Nabi SAW menasihati, faman kana lahu ibil falyalhiqu bil ibil. Kalau engkau punya onta, maka pergilah dengan ontamu. Hadis Nabi SAW juga yang menyebutkan bahwa ada seorang imro'atan, seorang wanita min Bani Mahzum, dari Bani Mahzum, dari suku Mahzum, yang mencuri. Kemudian ia meminta perlindungan kepada Bi Ummi Salamah, dengan Ummu Salamah. Jadi meminta perlindungan dengan Ummu Salamah, seorang makhluk, yang kemudian Ummu Salamah pun memberikan perlindungan kepada dirinya. Ini saudara yang dirahmati Allah, jadi terkait dengan isti'adah, ya. Demikian saudara yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Isti'adah yaitu meminta perlindungan kepada Allah, agar isti'adah yang benar adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan-godaan, baik itu syaitan dan godaan-godaan yang lain. Demikian kami tutup dengan baca kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.